sama-sama kita Bu Ayu, kita mulai saja, Dek. Ya, siap Bu De. Langsung saya Devita. Langsung. Ya. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Adriati selaku mentor. Kemudian yang saya hormati dan banggakan Ibu Darlina Ayu selaku penguji dan adik kami Ulia Prastika Ransum. Jadi hari ini kita akan sama-sama dengarkan pemaparan hasil aktualisasi dari adik kami Ulia. Untuk itu, Ulia nanti sampaikan pemaparan, waktu disiapkan hanya 10 menit. Untuk mengefisienkan waktu, tolong hanya menyampaikan kegiatan, tahapan, kemudian nilai-nilai yang diterapkan, dan bukti fisik. Setelah itu, tanggapan dari Ibu Adriati, dan selanjutnya Ibu penguji. Untuk itu, silakan Aulia untuk memaparkan hasil aktualisasinya. Baik, Bu De, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Ibu Darlina Ayu Sunusi STTP MP selaku penguji, yang saya hormati Ibu Andriati SKM selaku mentor, dan Ibu Yuli Trisaningsi sebagai coach. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ulia Prastika Ransum, ahli pertama nutrisionis di Puskesmas Gimpu. Di sini saya akan memaparkan kegiatan pelaksanaan aktualisasi saya. Judul aktualisasi yaitu meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan melalui edukasi gizi di wilayah kerja Puskesmas Gimpu. Nah, adapun kegiatan aktualisasi yaitu ada 5. Yang pertama, menyusun satuan acara penyuluhan atau SAP. Yang kedua, membuat kuesioner pretest dan posttest. Yang ketiga, membuat leaflet untuk penyuluhan. Yang keempat, melakukan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. Dan kegiatan yang kelima yaitu evaluasi hasil kegiatan. Adapun tahap kegiatan dari masing-masing kegiatan, yang pertama itu menyusun SAP. Tahap kegiatannya berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, mendiskusikan rencana kegiatan. Yang ketiga, menyepakati bersama terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, membuat SAP. Kegiatan yang kedua yaitu membuat kuesioner pretest dan posttest. Adapun tahap kegiatannya, yang pertama berkoordinasi dengan rekan kerja, yang kedua mencari referensi dari berbagai sumber, yang ketiga menyusun kuesioner pretest dan posttest. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat leaflet untuk penyuluhan. Tahapan kegiatannya, yang pertama berkoordinasi dengan rekan kerja, yang kedua mencari referensi materi penyuluhan tentang manfaat ASI eksklusif, dan yang ketiga menyusun materi penyuluhan. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. Tahap kegiatannya, yang pertama membagikan daftar hadir kepada peserta, yang kedua melaksanakan pretest, yang ketiga membagikan leaflet, yang keempat melakukan penyuluhan, dan yang kelima melaksanakan posttest. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan yang kelima, evaluasi hasil kegiatan. Tahap kegiatannya, yang pertama mengumpulkan data pretest dan posttest, yang kedua mengolah data pretest dan posttest, dan yang ketiga menyusun laporan pretest dan posttest. Nah, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, yang pertama itu berkonsultasi dengan mentor berkaitan dengan mata pelatihan akuntabilitas dengan nilai transparansi dan kejelasan. Nasionalisme, nilai kerakyatan, etika publik, menghargai konsultasi, komunikasi, dan kerjasama. Tahapan yang kedua, mendiskusikan rencana kegiatan, keterkaitannya dengan nilai ASN, akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, menghargai konsultasi, komunikasi, dan kerjasama. Dan yang tahap yang ketiga yaitu menyepakati bersama terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, keterkaitannya dengan nilai-nilai ASN, dengan mata pelatihan akuntabilitas, yaitu nilai tanggung jawab, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, menghargai konsultasi, komunikasi, dan kerjasama, komitmen mutu efektif, anti korupsi, disiplin. Tahapan yang keempat, membuat SAP atau Satuan Acara Penyuluhan, keterkaitannya dengan nilai-nilai ASN, yaitu akuntabilitas, nilai tanggung jawab dan kejelasan,
komitmen mutu, nilai efektif dan efisien, anti korupsi, disiplin. Kegiatan yang kedua itu membuat kuesioner, pretest, dan posttest. Keterkaitannya dengan nilai ASN yang pertama, akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, menghargai konsultasi, komunikasi, dan kerjasama. Tahap yang kedua, mencari referensi dari berbagai sumber. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nilai kejelasan, komitmen mutu, inovatif, anti korupsi, bertanggung jawab, dan kerja keras. Yang ketiga, menyusun kuesioner, pretest, dan posttest. Keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, akuntabilitas, konsisten, dan kejelasan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, dan komitmen mutu, inovatif. Kegiatan yang ketiga itu membuat leaflet untuk penyuluhan. Tahap yang pertama, berkoordinasi dengan rekan kerja. Keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, menghargai konsultasi, komunikasi, dan kerjasama. Yang kedua, mencari referensi materi penyuluhan tentang manfaat ASI eksklusif. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu mata pelatihan akuntabilitas, nilai kejelasan, komitmen mutu, inovatif, anti korupsi, bertanggung jawab, dan kerja keras. Tahapan yang ketiga, menyusun materi penyuluhan. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu mata pelatihan akuntabilitas, nilai konsisten, dan kejelasan. Etika publik, menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, efektif, dan inovatif, anti korupsi, nilai bekerja keras. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. Tahapan kegiatan yang pertama itu membagikan daftar hadir kepada peserta. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nasionalisme, nilai kejelasan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, anti korupsi, adil. Tahap yang kedua melakukan pretest. Keterkaitannya dengan nilai-nilai ASN, mata pelatihan nasionalisme, nilai kemanusiaan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, komitmen mutu, efisien, dan orientasi mutu, anti korupsi, adil. Yang ketiga, tahap kegiatan yang ketiga, membagikan leaflet. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, nilai kejelasan, nasionalisme, kemanusiaan, anti korupsi, adil. Tahapan yang keempat, melakukan penyuluhan. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu mata pelatihan akuntabilitas, nilai kedisiplinan dan kenyamanan, nasionalisme, nilai kemanusiaan, etika publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Komitmen mutu, efisien, dan orientasi mutu, anti korupsi, tanggung jawab, dan kerja keras. Melaksanakan posttest. Keterkaitan dengan nilai-nilai ASN, nilai mata pelatihan nasionalisme, nilai kemanusiaan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, komitmen mutu, efisien, dan orientasi mutu, anti korupsi, adil. Nah, kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi hasil kegiatan. Langsung tahap aja yang deh. pertama. Langsung, sudah. Terus, cukup. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kegiatan yang saya lakukan selama 1 bulan, yaitu mulai dari persiapan rencana kegiatan, membuat kuesioner pretest dan posttest, membuat leaflet untuk penyuluhan dan melakukan penyuluhan kepada ibu hamil, serta evaluasi hasil kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan jumlah sasaran yaitu sebanyak 30 orang. Setelah memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan, peserta penyuluhan paham dan dengan materi yang disampaikan. Dapat kita lihat dari hasil perbandingan pretest dan posttest, di mana pretest 63,6% dan posttest 94,6%. Terus ya? Cukup, sudah cukup. Silakan. Ya, terima kasih Dek Ulia, cukup pemaparannya. Itu bukti-bukti fisiknya ya, bukti-bukti fisiknya. Oke, saya kira sudah cukup. Nah, selanjutnya silahkan untuk tanggapan untuk Ibu Mentor, Ibu Adriati.
Tira. Boleh Bu, sudah bagus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di stop share, Dik Ulia? Oh, ya, Bu. Ya. Yang saya hormati Ibu Coach, yang saya hormati Ibu Penguji, dan yang saya hormati rekan saya Uli yang saat ini berbahagia. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh saya kurang lebih 1 bulan di puskesmas kami. Tiap kegiatan yang dia sudah lakukan di puskesmas, memang awalnya sudah berkonsultasi dengan kami, dan sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan itu memang ada tahapan-tahapan yang harus dia lakukan. Tadi sudah dijelaskan di pemaparan bahwa ada beberapa persiapan sampai dengan pemberian kuesioner ke ibu hamil, dan memang dari hasil kegiatan tersebut ada peningkatan dari yang Ibu sudah dapatkan yang sesuai dengan hasil pretest itu 63,. Pengetahuan ibu-ibu hamil tentang ASI eksklusif itu, dan setelah mereka dikasih pengumuman ada peningkatan menjadi 94,6%. Tentunya kami sebagai mentor di puskesmas sangat mengapresiasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman kami, karena memang judul yang diangkat oleh Ibu Uli ini merupakan salah satu masalah yang ada yang kami hadapi di lapangan. Saya berterima kasih, memang kegiatan ini sudah mulai menunjukkan hasil yang lebih baik, tapi kedepannya kami sebagai mentor masih tetap mengharapkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersinggungan dengan kegiatan yang saat ini kita paparkan. Sudah menunggu saya, karena habis ini saya, karena tidak sesuai jadwal itu dia. Bisa di Ya, baik, ya karena sudah 10 menit ini yang lalu. Iya. Terlepas dari nilai ASN yang sudah dipaparkan tadi, menjunjung tinggi nilai kejujuran, tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tanggung jawab yang diberikan oleh Kepala Puskesmas, dan tentunya dari semua kegiatan yang dia lakukan tentunya harus mengedepankan nilai transparan, supaya ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan-kegiatan selanjutnya, kita bisa berkomunikasi lebih baik lagi. Mungkin itu saja penguatan kami dari sebagai Kepala Puskesmas, dan saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih Bu Adriani selaku mentor. Selanjutnya silakan Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Yuli selaku coach dan Ibu Andriati selaku mentor. Terima kasih Bu Andriati atas dukungan, penguatan, dan tentunya ada banyak harapan-harapan dari mentor kepada peserta latsar Ibu Ulia Prastika. Ya. Baik, langsung saja ke Ibu Ulia Prastika. Ini terima kasih penulisannya sudah cukup rapi. Ya. Kemudian juga tidak banyak ini watermarknya. Jadi saya enak membacanya, nyaman membacanya. Oke. Kalau untuk penulisan sedikit saja, untuk diperhatikan lagi penggunaan huruf besar dengan huruf kecil, kemudian bahasa Inggris tulis miring ya. Iya Bu.
Penggunaan bahasanya seperti miring itu saja. Kemudian untuk pemahaman WOG, jadi memang di sini kalau saya lihat ada sih yang memang bisa penerapan WOG-nya tepat. Contohnya pada kegiatan penyuluhan. Nah, pada kegiatan penyuluhan itu, di sini penjelasannya ya, kegiatan ini berkaitan dengan whole of government, kegiatan berkaitan dengan WOG karena adanya kolaborasi atau kerjasama dengan pimpinan aparat desa kader posyandu. Tapi kalau saya untuk pimpinan, ini masih tidak pas ya. Jadi yang kolaborasinya itu dengan aparat desa saja sebenarnya. Yang nanti disesuaikan lagi. Oke? Iya, Bu. Nah, kalau kader posyandu, saya pikir itu juga bagian dari puskesmas, kan? Ya tidak? Atau tidak? Oh tidak ya, kader Kalau itu kader di luar. posyandu di Kader di luar, ya betul. Iya, Bu. Maaf, kader di luar. Jadi itu tepat, WOG tepat. Iya. Hanya saja dengan pimpinan ini yang jangan ya, karena dengan pimpinan itu sifatnya kita konsultasi. Jadi kita tidak bekerja sama sebenarnya dengan pimpinan. Oke. Jadi disesuaikan juga di kegiatan sebelumnya ada juga yang saya lihat itu dengan pimpinan, konsultasi itu belum masuk ya konsep WOG. Baik, Bu. Jadi kalau masih kerjasama di internal unit kerja itu belum masuk konsep WOG. Itu ketika kita melaksanakan kegiatan melibatkan pihak luar, nah itu baru masuk. Ya, Iya, Bu. konsep WOG. Oke, itu. Kemudian apa lagi ya? Saya pikir kalau untuk Ibu Ulia juga sudah baik, karena sudah sangat lengkap. Ini tadi yang ditampilkan, kemudian yang ditulis juga di dalam sudah lengkap. Saya pikir silakan dilanjutkan tentunya dengan pengembangan metode-metode untuk meningkatkan pengetahuan. Tadi seperti arahan Ibu Andriati, jadi bukan hanya pada terkait dengan peningkatan pengetahuan ibu hamil, jadi ada yang lebih dikembangkan lagi nanti. Pengetahuan apa lagi ya? Kira-kira untuk kedepannya apa lagi rencananya selain peningkatan ibu hamil? Tentang pentingnya pemberian ASI. Kalau kedepannya kita terus memantau, Bu, pemberian ASI eksklusif pada ibu hamil. Kita bekerja sama dengan kader untuk terus memantau ibu yang baru melahirkan dan juga bekerja sama dengan apa namanya, Bu, pendekatan keluarga. Kerjasama dengan keluarga. Iya, maksud saya begini, selain peningkatan, kalau sekarang kan sudah meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemberian ASI. Nah, misalnya tahun ini sudah meningkat tentang pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemberian ASI. Setelah itu kira-kira apa lagi? Mungkin ada masalah lain selain kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemberian ASI. Sebenarnya kita kembali lagi flashback sebenarnya. Kan kemarin ada diajukan 3 gagasan. Iya. Permasalahan. Oke. Ya, sebenarnya saya cuma ini saja. Nah, maksudnya masalah sebetulnya habis ini selesai kan tentu ada lagi misalnya misalnya kebersihan lingkungan atau apa itu jadi jangan sampai habis ASI selesai sudah nggak kerja lagi, enggak, maksudnya kan bisa dilihat di Ayu di Ulia itu gagasan isumu kan ada beberapa itu. Iya. Itu kan ada ranking 1, ranking 2, ya ranking keduanya yang kita ambil lagi itu maksudnya ya. Oke. Iya, mau mengonekkan tadi dengan harapan dari Ibu mentor, ya. Jangan lupa untuk jalin komunikasi yang baik dengan mentor. Iya, Bu. Oke. Ya, itu saya kembalikan Bu Yuli. Nanti ditindaklanjut untuk Ulia. Koreksi yang tapi tidak banyak kan, jadi silakan diperbaiki. Ya. Terima kasih untuk Bu Ayu selaku pemuji, dicatat semua perbaikannya di Ulia. Kemudian terima kasih Bu Adriati selaku mentor yang mendampingi Ulia selama 1 bulan saat aktualisasi. Kemudian sukses ya di Ulia, semangat dan terus bekerja keras ya, karena ya siapa lagi kalau nggak yang memperbaiki kita PNS ini ya. Kemudian kerja keras, kemudian selalu menerapkan nilai-nilai dasar ASN-nya dengan baik, dan jangan lupa selalu berkoordinasi dengan
Kepala Puskesmas. Untuk itu kita berikan aplaus untuk Ulia, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Bude, Bu Ayu, Bu Andriati, terima kasih. Semangat, sukses. Baik Bu.